warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan terkait salah satu pelajaran biologi SMA pada kelas 10, yaitu terkait pencemaran lingkungan. Simak videonya berikut ini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Reza dan pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas terkait pencemaran lingkungan. Sebelumnya, kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya pencemaran lingkungan itu apa sih? Ya, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau yang bisa disebut juga berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia ataupun proses alam. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Ketiga pencemaran ini memiliki dampak dan efeknya masing-masing. Pertama yang akan kita bahas yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan tanah yang terkontaminasi ataupun tercemari oleh berbagai tindakan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana dapat ditunjukkan pada background di belakang ini yang menunjukkan bahwa tanahnya merupakan tanah yang kering dan tidak subur. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penyebab terjadinya pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah sebenarnya banyak, namun yang utama yaitu sampah, penggunaan pestisida, dan juga kegiatan pertambangan. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu sampah. Sampah di sini dapat berupa sampah organik maupun non-organik. Sampah dapat mencemari tanah karena umumnya sampah-sampah mengandung adanya senyawa racun yang mana tidak dapat diserap oleh tanah. Selain itu, tanah di sekitarnya juga dapat tercemari akibat dari adanya hujan karena membantu penyebaran racun ke tanah di sekitarnya seperti pada video TPA Bantar Gebang di samping. Selanjutnya yaitu penggunaan pestisida. Kegiatan pertanian seringkali melibatkan pestisida ataupun pupuk guna menghilangkan hama pada tanaman. Namun, apabila berlebihan, hal ini dapat berpengaruh terhadap fisik pribadi ataupun kondisi tanah. Karena berbahan dasar kimia, jika berlebihan, tanah yang dulu subur menjadi rentan dan teracuni. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan pada umumnya mengganggu struktur ruang bawah tanah dan juga keutuhan tanah. Selain itu, bahan kimia berbahaya seperti halnya uranium dapat terbebas dan mengganggu lingkungan, khususnya kondisi tanah. Wah, kalau dipikir-pikir, pencemaran tanah itu berbahaya juga ya. Tanah yang tercemar pasti mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, pastinya akan membuat kita juga susah nih. Cadangan oksigen ataupun konsumsi sayuran pastinya bakal lebih sulit didapat. Oleh karenanya, kita sebisa mungkin menjaga dan jangan sampai tanah di sekitar kita tercemar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal membahas pencemaran yang lain ya. Wah, sekarang kita udah dari tempat lain nih. Dari gambarnya sendiri, udah tahu kan kita bakal bahas apa? Ya, pencemaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait pencemaran air. Jika kita lihat secara detail dari gambar ini, kita tahu kalau ada suatu pipa yang mengeluarkan cairan abu-abu ke air. Hal ini yang kita sebut sebagai pencemaran air, di mana air pada suatu tempat, baik itu di danau, laut, ataupun sungai, terkontaminasi dengan zat ataupun komponen lain di dalamnya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok airnya bisa keruh sih? Apa ya penyebabnya? Dampaknya tuh apa sih? Lalu berdasarkan penyebab yang disebutkan sebelumnya, kira-kira apa contohnya? Nah, terkait penyebabnya ada 3 yang utama, yaitu limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan yang terakhir limbah industri. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, limbah-limbah seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah industri, kira-kira memiliki contoh bentuk yang seperti apa ya? Limbah rumah tangga yaitu berbentuk seperti halnya hasil dari aktivitas rumah itu sendiri, seperti air bekas cuci piring, ataupun air bekas pakaian yang menggunakan deterjen. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Seperti pada pencemaran tanah, di sini peranan dari pestisida maupun pupuk juga berpengaruh. Umumnya sawah tempat dilakukannya kegiatan pertanian juga memiliki sistem pengairan, yang mana dapat ikut terdampak. Karena bahan pupuk dan pestisida tidak hanya dapat mencemari tanah, akan tetapi begitu juga kondisi air. Terakhir yang akan kita bahas yaitu limbah industri. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ditampilkan, limbah industri berbentuk cairan ataupun zat berbahaya hasil pekerjaan industri.
ataupun sampah yang dibuang ke saluran air terdekat ataupun ke perairan terdekat. Hal ini tentunya sangat dilarang oleh pemerintah di tiap negara. Namun tidak jarang masih ada perusahaan yang nakal dan masih membuangnya ke perairan di dekatnya. Akibatnya ya sudah pasti kan teman-teman, tidak hanya memperkeruh air, terkadang zat yang terkandung juga beracun apabila tidak sengaja terminum oleh kita. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari pencemaran air. Dari yang dijelaskan sebelumnya, kira-kira apa dampak dari berbagai pencemaran air tersebut? Yang pertama, yaitu menurunnya kualitas air. Menurunnya kualitas air dapat berpengaruh terhadap fungsi dari air itu sendiri, yaitu tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga hingga industri. Kedua, munculnya wabah penyakit. Terkadang kita hanya melihat kualitas air dari warnanya saja, dan bisa saja air tersebut telah tercemar tanpa kita ketahui oleh suatu senyawa dari limbah. Akibatnya, hal ini dapat membawa berbagai penyakit seperti disentri, tifus, diare, bahkan pada kasus terburuk dapat menimbulkan kematian. Ketiga, terjadinya eutrofikasi atau bisa dibilang berkurangnya kadar oksigen pada suatu perairan. Hal ini mengakibatkan organisme seperti ikan mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, hal ini menjadikan perairan menjadi beracun dan berbau busuk karena munculnya nutrien secara masif. Terkait pencemaran air, kita sebagai masyarakat awam sangatlah rentan. Kita tidak mengetahui bagaimana cara mendeteksi air yang digunakan tercemar atau tidak kan? Oleh karena itu, di sini aku bakal jelasin cara mendeteksinya, khususnya menggunakan 3 parameter dasar pencemaran air. Baik, yang pertama yaitu parameter fisika. Cara mengetahui berdasarkan parameter fisika tergolong mudah bagi masyarakat awam, karena air diteliti berdasarkan kondisi fisiknya yang dapat dideteksi, meliputi suhu, kekeruhan air, dan juga tingkat keasaman air. Air bersih memiliki ciri tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Kedua yaitu parameter kimia. Air diteliti berdasarkan beberapa indikator yang mana meliputi oksigen terlarut, kebutuhan oksigen, dan kandungan zat-zat kimia berbahaya pada air. Air yang tercemar memiliki tingkat oksigen yang rendah dan berbagai zat kimia. Tentunya parameter kimia hanya dapat diteliti dengan alat-alat khusus. Yang ketiga yaitu parameter biologi. Meliputi apakah terdapat kandungan bakteri pada air. Salah satunya yaitu bakteri Escherichia coli di dalam air. Hal ini dikarenakan air yang bersih harus bebas dari bakteri. Tentunya bakteri ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Cara mengatasinya yaitu dapat dengan menggunakan bahan kimia ataupun sinar UV ataupun dengan cara merebus airnya. Setelah membahas terkait pencemaran tanah dan pencemaran air, sekarang kita akan membahas terkait pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung substansi campuran partikel, baik kimia ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Umumnya terdapat ciri khusus dari adanya pencemaran udara, yaitu kondisi udara di sekitar cenderung berwarna abu-abu ataupun memiliki bau, yang mana hal ini bisa disebut sebagai indikator fisik. Ciri lainnya yaitu terkandungnya CO2 dan NO2 pada udara yang dideteksi oleh alat. Selanjutnya yaitu gas ataupun polutan penyebab polusi udara, antara lain yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, CFC, nitrogen dioksida, timbal, asap rokok, dan juga radiasi nuklir. Berbagai gas ataupun polutan tersebut memiliki ciri dan asal yang berbeda, seperti CO dan NO2 berasal dari mobil, CO2 dari asap industri, H2S dari aktivitas pembakaran batu bara, hingga CFC dari kulkas dan AC. Sebelumnya kita telah membahas apa itu pencemaran udara, serta gas apa yang telah menjadi pemicu dari pencemaran udara. Lalu kira-kira apabila pencemaran tersebut tidak dapat dicegah, apa dampak yang akan ditimbulkan olehnya? Apa ya dampaknya? Yang pertama yaitu terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernapasan, contohnya yaitu asma. Yang kedua yaitu terganggunya pertumbuhan tumbuhan, seperti tumbuhan menjadi kerdil akibat adanya SO2 atau gas asam yang tinggi. Ketiga yaitu merusak bangunan, seperti terjadinya pelapukan, korosi, atau memudarnya cat bangunan. Yang keempat yaitu penipisan lapisan ozon, yang mana mengakibatkan sinar ultraviolet masuk dan dapat menyebabkan kanker kulit.
Dan yang terakhir yaitu efek rumah kaca, yang mana dapat menyebabkan pemanasan global bagi bumi kita ini. Nah, pencemaran lingkungan ada banyak kan teman-teman? Mungkin semuanya kelihatan sepele, tapi dampaknya itu besar banget untuk kehidupan kita. Nah, oleh karenanya kita harus dapat menjaga lingkungan kita ya. Seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang berbagai hal ke air, dan juga tidak memakai atau menghemat penggunaan alat yang memiliki CFC. Nah, untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.